Betul, seorang suami sudah punya istri, dia sudah punya tanggung jawab. Tapi suami yang baik adalah yang memberikan dukungan yang maksimal kepada istrinya agar dia berbuat baik kepada orang tuanya. Dan istri yang baik senantiasa mendukung suaminya untuk terus melakukan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Tidak pernah ada perbedaan dalam Islam, baik itu orang tua ataupun mertua, sama hukumnya. Ketika kita berbuat baik kepada mertua, kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Begitu kita maksiat berbuat dosa kepada mertua kita, sama seperti kita berbuat durhaka kepada orang tua kita. Mahkul barakah, akan dicabut keberkahan kalau orang tua kita pernah meneteskan air mata karena tingkah laku kita. Betul, kita sudah punya istri, jangan pernah istri menghalangi kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Seorang ulama mengatakan, jika orang tua seseorang meninggal dunia, setengah berkah hidupnya dicabut Allah. Setengah berkah hidupnya dicabut Allah. Kenapa setengah berkah hidup dicabut Allah? Di dunia ini tidak ada amal yang lebih baik dari berbuat baik ke orang tua. Mungkin hadirin sedang Jumat pernah membaca satu hadis dari Rasulullah. Bagaimana seorang sahabat dari Yaman datang ke Madinah berjalan kaki dia. Akan ikut berjihad bersama Rasulullah, berperang bersama Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kamu punya dua orang tua, punya, pulang kamu, pulang, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kamu. Jihad, berperang, mati syahid, itu di bawah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kita punya harta, kadang-kadang orang tua kita lemah dalam ekonomi. Kita bisa anak kita sekolahkan tinggi-tinggi, tapi orang tua kita kekurangan. Anak yang soleh adalah anak yang senantiasa memperhatikan orang tua. Lebihkan perhatian kita kepada orang tua kita. Berikan perhatian maksimal kita kepada orang tua kita. Hidup kita akan berkah di dunia ini. Makanya kita harus sedih kalau ada anak SMA, anak SMP yang melawan orang tuanya. Negara bangsa kita tidak akan pernah berkah kalau ada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Saya pernah ceramah di salah satu SMA dan saya tanyakan pada seluruh anak SMA yang hadir saat itu, siapa di antara Ananda yang belum pernah berbohong kepada orang tua? Semua anak, tidak ada yang mengacungkan tangan. Berarti semua anak pernah berbohong kepada orang tua. Nangis hati saya. Jangan-jangan anak kita juga pernah berbohong kepada kita. Orang tua segala-galanya buat kita. Kenapa berkah seseorang dicabut? Setengahnya kata seorang ulama, ketika orang tuanya meninggal dunia, tidak ada orang yang tiap hari mendoakan anak dengan ikhlas selain orang tua. Tidak ada orang yang simpati kepada anak tiap hari selain orang tua. Tidak ada orang yang simpati kepada anak selain orang tua. Anak sakit, orang tua tambah sakit. Anak sedih, orang tua tambah sedih. Anak sukses, orang tua kadang-kadang tidak bisa menikmati kesuksesan anak. Dia hantarkan anak sampai sukses kuliah. Kemudian orang tua pun berpikir, bagaimana anak saya cari kerja. Begitu anak kerja, anak lupa sama orang tuanya, ingin segera menikah. Dan dengan bangga dan bahagia, orang tua menghantarkan anaknya menikah. Ketika anak punya cucu, orang tua bahagia lagi dengan cucu yang dilahirkan dari anaknya. Luar biasa. Wajar kalau ada orang mengatakan tak akan pernah kita bisa untuk membalas orang tua kita. Dan Rasulullah mengatakan itu. Nggak pernah kita akan bisa membalas kedua jasa orang tua kita. Hidup kita ingin berkah, jangan pernah kita lupa berbuat baik kepada orang tua. Hidup kita ingin bahagia, jangan pernah di bangsa dan negara ini ada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Mari kita bimbing adik-adik kita dan kita bimbing diri kita agar patuh kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya.